Apakah kamu baik-baik saja, Su? Kembali lagi di sini dengan kami, Salakopeker. Kali ini Salakopeker akan mengupas tuntas secara eksklusif, terstruktur secara konstruktif, sistematis dan masif sejarah dari sikat gigi. Sikat yang digunakan sebagai alat pembersih gigi ataupun sikat gigi ternyata diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babylonia atau bangsa Babilonia lah lebih gampangnya, dan juga bangsa Mesir. Berdasarkan temuan sejarah ini, kamu tahu nggak sih sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babylonia dan Mesir menggunakan sewing stick atau setik kunyah sebagai sikat gigi. Setik kunyah ini mereka ambil dari kayu dari tanaman Salvadora persica atau yang kita kenal dengan siwak lah. Tanaman ini dipercayai sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik yang mungkin anak sekarang masih belum tahu ya penggunaannya siwak ini. Caranya adalah dengan menggigit salah satu ujung dari stik sehingga lama-kelamaan serat kayunya membentuk seperti bulu sikat. Lalu mereka menggosok giginya menggunakan stik kayu tersebut. Mereka juga meruncingkan ujung kayu untuk membersihkan sela-sela gigi. Jadi setik kunyah yang dipakai sebagai sikat gigi pada 3500 sebelum Masehi tadi, penggunaannya terus berlanjut di peradaban Arab sampai sekarang. Dan penggunaannya ikut menyebar ke negara lain, terutama pada zaman keemasan Islam, di mana saat itu ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat termasuk di bidang kesehatan. Dari peradaban Arab, sejarah berlanjut ke Cina, di mana orang Cina mulai mengembangkan sikat gigi dalam bentuknya yang lebih modern. Merekalah yang dianggap sebagai penemu sikat gigi dengan bentuknya seperti yang kita lihat sekarang ini. Pada abad ke-15, orang Cina menggunakan bulu dari babi hutan Siberia, lalu memasangkannya pada stik bambu. Alat ini lalu mereka gunakan seperti sikat gigi modern. Lalu sikat gigi dari Cina ini dibawa ke Eropa karena bulu babi hutan memiliki kekurangan berupa teksturnya yang terlalu kasar bagi gusi. Beberapa orang mulai memodifikasi dengan menggantinya menggunakan bulu yang terdapat pada punggung kuda yang dianggap pada saat itu lebih lembut. Walaupun begitu sikat gigi yang menggunakan bulu babi hutan tetap lebih banyak digunakan karena kuda merupakan hewan yang sangat berharga pada zaman itu, pada zaman tersebut lah. Di Eropa sendiri sudah ada alternatif lain sebenarnya cara membersihkan gigi, yaitu dengan cara orang Yunani. Bagaimana sih orang Yunani membersihkan gigi? Tentu kita bertanya-tanya dong. Jadi gini mereka menggunakan kain linen ataupun spons yang dibasahi minyak sulfur dan larutan garam. Terkadang kain ini dipasangkan pada suatu setik untuk membantu mencapai gigi paling belakang. Walaupun sudah ada dua cara membersihkan gigi tersebut, kebanyakan orang Eropa pada saat itu masih belum memiliki kegiatan menyikat gigi dalam kehidupannya. Jadi kayak nggak apa-apa lah bau-bau dikit gitu, ngapain sih harus dibersihkan gitu? Toh juga udahlah biarin gitu-gitu kayak gitu, kayak ngapain sih gitu? Paham gak sih payah. Sekitar tahun 1780-an, sikat gigi modern pertama kali dibuat oleh William Midas dari Clerkenwell, Inggris. Ide pembuatan sikat gigi diperoleh Edis ketika dia berada di dalam penjara. Dia membuat sikat gigi untuk membersihkan giginya dengan menggunakan tulang yang berasal dari makan malamnya, lalu mengkombinasikannya dengan bulu sikat yang dia pinjam dari penjaga tahanan.
Temuannya ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kain yang diberi jelaga atau garam tadi, yang saat itu digunakan untuk membersihkan gigi ya tadi. Setelah Edis dibebaskan, dia menjadi orang pertama yang memproduksi sikat gigi secara massal. Saat itu dia membuat sikat gigi massalnya menggunakan ekor kuda yang diikatkan pada tulang sapi. Selama Perang Dunia Pertama nih Su, kebutuhan untuk membuat sup tulang lebih penting dibandingkan untuk membuat gagang sikat gigi. Maka ditemukanlah gagang sikat gigi pertama yang terbuat dari plastik. Gagang sikat gigi yang terbuat dari plastik ini Su, lalu menjadi pilihan yang terbaik untuk pembuatan sikat gigi. Gimana Su? Ya berangkat dari tulang, habis itu baru ke plastik. Jadi sejarahnya ini terus berlanjut ya Su. Ada perbaikan-perbaikan di beberapa sektor, dari kain ke bulu, ya bulu-bulu itu, bulu sapi gitu. Lalu ke itu tadi. Ya, itu. Penggunaan bulu sikat dari bulu hewan masih terus digunakan sampai tahun 1937. Sampai akhirnya Wallasey Carruthers menciptakan bulu sikat dari bahan nelon di laboratorium DuPont. Penemuan ini lalu mengubah sejarah sikat gigi untuk selamanya. Pada tahun 1938, nelon menjadi salah satu tanda dimulainya masa modern. Mulai dari penciptaan stocking nelon sampai diciptakannya Dr. West's Miracle Tough Toothbrush, sikat gigi pertama yang terbuat dari nelon. Serat nelon tampaknya menjadi pilihan terbaik untuk menggantikan bulu sikat yang berasal dari hewan karena memiliki berbagai kelebihan seperti tekstur bulu yang lebih dapat diatur dan biaya produksi pun yang lebih murah tentunya Su. Perusahaan sikat gigi juga menemukan bahwa bentuk dari bulu sikat nelon ini dapat diatur bentuk dan ukuran diameternya untuk menghasilkan performa penyikatan yang lebih baik, efektif dan efisien. Intinya terstruktur secara konstruktif lah Su. Intinya nyaman gitu, bisa di model-model bengkok kanan, bengkok kiri gitu. Begitu-begitu, paham kan Su? Gini Su, setelah Perang Dunia Kedua, orang Amerika mulai lebih peduli terhadap kesehatan rongga mulutnya. Menyikat gigi dengan rutin semakin populer dilakukan setelah tentara kembali ke rumah dan membawa kebiasaan disiplin menyikat gigi. Kebiasaan ini pun mendorong perkembangan sikat gigi lebih jauh lagi dan membantu mengangkat masalah kebersihan mulut ke permukaan. Yang dulunya masa bodoh gitu, emoh gitu, mau sikat gigi kayak mau enggak terserah gitu loh. Sekarang jadi kayak rutin banget gitu menjaga kebersihan gigi ataupun mulut gitu. Jadi bisa dilihat saat ini ada lebih 3.000 paten sikat gigi di seluruh dunia dengan merek, desain, warna-warna yang tak terbatas kreasinya. Udah banyak banget ya Su. Perusahaan sekarang juga menawarkan sikat gigi dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pasien. Mulai dari desain bulu sikat, tekstur, ukuran kepala sikat, sampai alternatif penggunaan sikat gigi elektrik. Gimana Su? Memuaskan kan Su? Jadi emang keren Su perkembangannya dari awal tadi gitu, dari cuma kain doang gitu, dari siwak gitu. Meskipun siwak sampai sekarang juga masih digunakan gitu Su, ada yang menggunakan gitu terus sampai ke bulu apa tadi, iya bulu itu gitu. Jadi mungkin susu pade ini yang nonton mungkin ada pendapat yang berbeda, bisa komen tuh di channelnya itu mungkin ada yang beda pendapat, itu mungkin bisa komen di channelnya itu pesulap merah. Ya begitu Su, bye.